Melihat satu, dua. Halo adik. Ya, halo Kak. Selamat datang ya. Bagaimana perjalanan ke sini, aman? Aman? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, di sini saya mau kasih tahu kalau ini tempat adalah ruang yang aman untuk kamu. Kamu bebas ceritakan apa saja di ruangan ini. Tidak ada penilaian benar ataupun salah. Iya Oke. Kak. Oke. Oke, jadi kita mulai pelan-pelan dulu ya. Adi mau cerita apa untuk hari ini? Sebenarnya belakangan ini Kak ngerasa Kak susah percaya sama orang. Sama orang lain, bahkan sama orang-orang terdekat. Oke, jadi masalah kepercayaanmu ini terganggu ya belakangan ini. Iya Kak, selalu curiga padahal orangnya tidak ngapa-ngapain Ji. Iya iya. Paham, boleh lanjut? Kurasa ini Kak ada hubungannya sama pasku pesantren dulu. Pas Pesantren. kelas pas umur 15. Oke. Jadi kejadian apa yang masih kamu ingat sampai sekarang? Pernah Kak dituduh mencuri barang sama teman. Natuduh Kak mencuri dompet, padahal udah pernah Kak sentuh-sentuh barangnya. Kedengaran itu pengalaman yang sulit ya dan sangat ganggu kehidupanmu untuk saat ini. Iya Kak, parahnya lagi toh teman-temanku satu pondok kayak mau kena keroyok. Oke, jadi waktu itu kamu pasti merasa sendiri dan seolah-olah tidak ada yang percaya sama kamu. Iya Kak. Nah, kalau kamu ingat di momen itu, bagian mana yang paling nancap sekali di kamu sampai sekarang? Waktu itu Kak tidur Kak toh jam-jam 12. Tiba-tiba anak kasih bangun Kak. Terus kulihat di sekelilingku. Melihat ke saya semua. Aku bilang kenapa ini? Jadi kayak takut Kak, kaget karena tiba-tiba tiba-tiba banget kayak begitu. Oke, jadi itu yang bikin kamu trauma ya? Iya. Oke, jadi bukan hanya sekedar dituduh, tapi kamu ini merasa benar-benar terancam secara fisik ya dan dihina. Iya Kak. Kayak semua orang langsung jadi musuhku. Oke, nah setelah kejadian itu, eh, kamu mulai sulit percaya lagi sama orang. Iya. Siapapun yang eh siapapun yang bicara sama saya tuh Kak kayak kupikir aneh-aneh gitu. Oke, kamu berarti ini overthinking ya? Iya. Nah, jadi biasanya overthinking ini muncul dalam bentuk seperti apa? Misalnya kalau ada orang bicara dengan nada tinggi, langsung Kak mikir kayak marah ini atau enggak sama saya. Atau lama karena balas lama nabalas chatku pasanganku kayak sembarang miku pikir di situ kayak ngerasa kandak disayang. Oke, jadi overthinkingnya mengarah ke situ ya. Dan ada rasa takut ditinggalkan dan takut untuk disakiti lagi. Iya Kak, saya juga capek ya juga sama diriku. Oke. Nah, terus biasanya kamu ini ngapain kalau overthinking itu mulai naik? Kadang langsung Kak marah, terus setelah itu diam Kak, habis itu diam Kak berhari-hari dulu. Habis itu kayak ndak mau Kak ketemu sama siapapun itu. Oke. Nah, waktu kamu memilih diam, apa yang kamu harapkan orang lain itu mengerti tentang perasaan kamu? eh Ngerasa Kak kayak sakit hati tapi tidak bisa Kak ungkapkan. Oke. Jadi silent treatment itu semacam cara kamu untuk melindungi diri dan berharap orang lain itu mengerti ya sama isi hati kamu. Iya, seperti itu. Oke. Kalau begitu boleh aku tanya sedikit lebih dalam lagi nih? Boleh. Oke. Jadi kamu ini mau hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu, keluargamu, pasanganmu itu jauh lebih baik. Iya Nah, Kak. tapi cara kamu merespon dan seperti meledak terus diam lebih lama atau silent treatment, terkadang itu yang justru membuat hubungan makin renggang. Kamu sadari akan hal ini?
Sadar ya Kak, tapi tidak tahu Kak bagaimana caraku berubah. Oke, enggak apa-apa. Tapi setidaknya kesadaran itu adalah langkah awal yang besar sekali. Oke. Nah, sampai sini yang aku tangkap adalah pengalaman kamu dituduh dan hampir dikeroyok itu bikin kamu menjaga diri yang sampai seketat ini. Artinya muncul seperti overthinking berlebihan, takut dibohongi, gampang marah ketika merasa terancam, dan talent treatment lebih lama sebagai cara kamu untuk menenangkan diri. Apakah rangkuman ini cocok dengan cerita kamu yang tadi? Iya Kak, cocok. Oke. Nah, buat kamu pribadi, apa arti kepercayaan itu? Kayak pondasi Kak, kalau tidak ada pondasi, hubungan terasa rapuh. Ya, betul. Dan kalau pondasinya goyah, kamu jadi waspada dan nggak tenang. Ya, Nah, dari semua masalah yang kamu ceritakan, hal mana yang paling kamu ingin memperbaiki terlebih dahulu? mungkin dari caraku merespon kayak kenapa gampang sekali Kak marah. Oke. Kalau kamu lagi meledak, sebenarnya hal apa sih yang kamu benar-benar rasain saat itu? Takut Kak lebih marah lagi. Jadi, marah kamu itu sebenarnya bentuk dari rasa takut yang belum selesai. Iya Kak. Oke. Nah, kalau kamu bisa punya kemampuan baru dalam menghadapi situasi yang bikin kamu takut, apa hal yang kamu rasa sangat ingin lakukan? Bisa tenang dulu, terus bicara baik-baik. Jadi kedengarannya ini kamu memang mau untuk punya kontrol lebih kuat terhadap diri sendiri. Iya Kak. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita bikin satu tujuan dulu untuk pekan ini? Jadi kayak mengurangi respon meledak ketika kamu mulai overthinking. Boleh? Boleh. Nah, jadi kita coba langkah yang simpel dulu ya. Misalnya, pertama itu, begitu kamu merasa mulai kesal atau curiga, coba berhenti dulu 10 detik sebelum ngomong. Lalu yang kedua, tarik nafas dalam 3 kali. Dan yang ketiga, tanyakan pada dirimu sendiri, benarkah benarkah dia itu bermaksud buruk sama aku? Lalu yang keempat, ngomong dengan dada tenang selama 30 menit. Pelan-pelan saja ya. Lalu yang kelima adalah hindari silent treatment yang berlebihan. Boleh kamu kurangi kurang lebih dari 1 jam. Lalu coba berikan penjelasan pendek kepada mereka bahwa kamu itu butuh dulu waktu untuk sendiri. Bagaimana menurutmu? Sepertinya bisa dicoba Kak. Oke. Jadi kira-kira kapan kamu berani untuk mencobanya? Kayaknya besok. Besok. Nah, kalau kamu berhasil melakukannya, kira-kira reward apa yang ingin kamu berikan terhadap dirimu sendiri? Mungkin olahraga seperti pergi ke futsal sama teman-temanku. Oke, itu adalah langkah yang positif untuk mencapai pencapaian yang manis. Nah, selanjutnya adalah adakah hal khusus yang harus kita sesuaikan sama kemampuan kamu mungkin? Butuhkah waktu untuk kasih tenang dulu diriku. Setelah itu jangan langsung ngomong, mungkin 20 atau 30 menit dulu. Oke, jadi kita sesuaikan saja ya. Jadi yang tadi bisa kamu rubah sesuai dengan kemampuan kamu. Oke. Nah, di sesi ini sebentar lagi kita selesai. Nah, sebelum saya tutup, aku mau merangkum sedikit. Jadi, support of you, hari ini kamu berhasil menceritakan banyak hal penting. Kita bahas soal traumamu di pesantren, rasa takut kamu yang masih kebawa sampai saat ini, pola overthinking kamu, marah yang tiba-tiba meludak, membeledak, dan silent treatment kamu. Dan kita juga udah bahas rencana konkret buat minggu ini, yaitu berhenti dulu, kasih tenang perasaanmu selama 20 hingga 30 menit, tarik nafas, cek pikiran negatifmu seperti apa,
ngobrol dengan nada yang tenang, tidak silent treatment terlalu lama, mencatat keberhasilan, dan memberikan reward kepada diri sendiri. Gimana? Ya Kak, ngerasa lebih jelas sekarang, eh lebih lebih rileks setelah dengar rangkumannya. Oke, baik. Nah, di sisi selanjutnya, kamu bisa bawa cerita apapun selama 1 pekan yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, bagaimana cara kamu hadapi minggu ini dan gimana kamu mengontrol responmu saat itu? Kamu bisa mencatatnya lewat jurnal mungkin? Siap Kak. Oke. Kalau dalam seminggu kamu merasa emosimu masih sangat berat, kamu masih bisa menghubungi layanan kampus atau kirim pesan di jadwal yang sudah kita tentukan. Iya Kak. Oke, makasih untuk dirimu sendiri sudah berani cerita hari ini. Kamu sudah mengambil langkah yang besar untuk sembuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga ada progres yang jauh lebih baik. Terima kasih Kak. Oke, Ngerasa selamat lebih ringan Kak berproses. sekarang. Ya, selamat berproses lagi. Oke, good.